Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermina Siregar dengan NIM C1C021182. Saya dari kelas R12 Akuntansi. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Adapun dua pembahasan yang dibahas, yang pertama mengenai sifat pembayaran dan yang kedua yaitu jenis-jenis pembayaran. Mari simak video saya selanjutnya. Baiklah, adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai sifat pembayaran. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim atau suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang beri wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya sesuai dengan saat terhutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak. Maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Untuk sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersediaannya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menyicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itu yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dapat dikreditkan sewaktu untuk menghitung besarnya pajak terhutang setiap akhir tahun. Nah, untuk contoh soal, wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 1.500.000.000 dengan peredaran bruto 52 miliar, dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPh pasal 25 sejumlah 120 juta. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Nah, 25% dikalikan 1.500.000.000 hasilnya 375 juta. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan sebesar 120 juta, maka pajak yang harus dibayar yaitu sebesar 255 juta. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan, yang pertama ada PPh pasal 21, di mana pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Yang kedua PPh pasal 22, di mana kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. Yang pertama menggunakan angka pengenal impor atau API atau tarif 2,5% dikalikan nilai impor, dan yang kedua tanpa API atau tarif 7,5% dikalikan nilai impor. Untuk pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan, atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD, tarif dengan 1,5% dikalikan harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas produksi, di mana persenan tarif dikali DPP PPN. Dan yang ketiga yaitu pasal PPh pasal 23, di mana pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama itu dengan tarif 15% dikalikan penghasilan bruto untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Yang kedua itu tarif 5% dikalikan penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Dan yang keempat yaitu ada PPh pasal 24, di mana pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri untuk menghindari pajak berganda.
ganda. Selanjutnya yang kelima yaitu PPh Pasal 25, di mana mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Yang keenam yaitu PPh Pasal 26, di mana pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya, dengan tarif 20% dikalikan penghasilan bruto. Dan yang ketujuh yaitu pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedelapan yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Sekian dari saya mengenai video presentasi materi pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.